variabel view-nya dulu. Nah, kemudian kita isi semua data pasien terlayani, tenaga medis, dan jumlah tempat tidur. Selanjutnya kita analisis. Kita pilih analisis, kita pilih regression, linear. Nah, di sini dependennya yaitu pasien terlayani, independennya yaitu tenaga medis dan jumlah tempat tidur. Kemudian kita analisis statistik, kita checklist semuanya, plotsnya kita pakai histogram. Kemudian setelah itu klik dulu untuk memastikan semuanya. Nah, setelah udah selesai semuanya, maka kita oke kan, dan kita dapatkan hasilnya ini: deskriptif, statistik, correlation. Nah, sampai ke histogram. Pertanyaan pertama, jelaskan statistika deskriptif rata-rata dan standar deviasi dari variabel pasien terlayani, tenaga medis, dan jumlah tempat tidur. Dari hasil SPPS diperoleh rata-rata pasien terlayani adalah 247,40 juta rupiah dengan standar deviasi 40,788 juta rupiah. Rata-rata tenaga medis adalah 34,27 juta rupiah dengan standar deviasi 9,270 juta rupiah. Dan rata-rata jumlah tempat tidur adalah 188,73 juta rupiah dengan standar deviasi 37,564 juta rupiah. Yang kedua, jelaskan analisis korelasi apakah ada hubungan antara pasien terlayani dan tenaga medis. Dari hasil SPPS diperoleh yang A, nilai korelasinya A, pasien terlayani dan tenaga medis RYX1 adalah 0,859, yaitu korelasinya positif. Semakin tinggi pasien terlayani, maka nilai tenaga medis akan semakin naik dan hubungan keduanya sangat kuat. Yang B, jumlah pasien terlayani dan jumlah tempat tidur RYX2 adalah 0,900, jadi korelasinya positif. Semakin tinggi pasien terlayani, maka nilai jumlah tempat tidur semakin naik juga. Dan yang C, jumlah tempat tidur dan tenaga medis RX1 X2 yaitu 0,704, jadi korelasinya positif. Semakin tinggi nilai tempat tidur, maka nilai tenaga medis semakin naik juga. Yang ketiga, tulislah model regresinya. Y sama dengan A ditambah 1 X1 ditambah B2 X2. Model regresinya Y sama dengan A ditambah 1 X1 ditambah B2 X2 diperoleh dari SPSS A sama dengan 60,153 dan nilai B1 adalah 1,964 dan B2 0,636. Jadi diperoleh Y sama dengan 60,153 dan 1,964 dikali X1 ditambah 0,636 X2. Interpretasinya, model regresi Y sama dengan 60,153 ditambah 1,964 X1 ditambah 0,636 X2 diperoleh A sama dengan 60,153. Artinya, nilai pasien terlayani saat nilai tenaga medis dan jumlah tempat tidur itu 0 rupiah atau tidak ada, maka nilai pasien terlayani adalah 60,153 juta rupiah. B1 sama dengan 1,964, artinya setiap nilai tenaga medis naik 1 juta rupiah, maka nilai pasien terlayani akan naik sebesar 1,964 juta rupiah. Untuk B2 sama dengan yaitu 0,636, artinya setiap jumlah tempat tidur naik 1 juta rupiah, maka pasien terlayani akan naik sebesar 0,636 juta rupiah. Yang
Keempat, prediksilah pasien terlayani yang diperoleh jika tenaga medis 10 juta dan jumlah tempat tidur 5 juta rupiah. Model regresinya, ia sama dengan 60,153 ditambah 1,964 X1 ditambah 0,636 X2. Diketahui X1 10, X2 5, didapatnya yaitu Y sama dengan 660,153 ditambah 1,964 X1 ditambah 0,636 X2. Hasilnya didapatkan 60,153 ditambah 19,64 ditambah 3,18. Y sama dengan 82,973. Jadi saat tenaga medis 10 juta rupiah dan jumlah tempat tidur 5 juta rupiah, maka pasien terlayani sebesar 82,973. Yang terakhir, jelaskan interpretasi R2 atau koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai R2 sebesar 0,910. Hal ini menunjukkan bahwa 91% variasi nilai pasien terlayani dapat dijelaskan oleh variabel tenaga medis dan jumlah tempat tidur.